Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana nih kabarnya rekan-rekan semua? Dimanapun kalian berada, saya harap sehat selalu. Kita akan melanjutkan pokok bahasan kita mengenai seputar filsafat. Nah, kalau minggu belakang kita telah membahas tentang perkembangan pendidikan sebelum abad ke-20, maka pada materi kali ini kita akan membahas tentang filsafat dengan judul ontologi, epistemologi, dan arkeologi. Nah, untuk materinya, mari kita simak video berikut ini. Baik, pada video kali ini kita akan bahas materi tentang ontologi, epistemologi, dan aksiologi. Nah, yang pertama, apa itu ontologi? Kata ontologi itu berasal dari perkataan Yunani, yaitu ontos atau dalam bahasa Inggris being dan logos atau logic. Jadi ontologi adalah the theory of being to being, artinya teori tentang keberadaan sebagai keberadaan, atau ilmu yang mengkaji tentang segala sesuatu yang ada. Nah, ontologi juga diartikan sebagai suatu cabang metafisika yang berhubungan dengan kajian mengenai eksistensi itu sendiri. Ontologi mengkaji sesuai yang ada, sepanjang sesuatu itu tentunya ada. Baik, lanjut. Secara terminologinya, ontologi adalah ilmu yang membahas tentang hakikat yang ada, yang merupakan realitas, baik berbentuk jasmani atau konkret, maupun rohani ataupun abstrak. Ada beberapa pengertian dasar mengenai apa itu ontologi. Yang pertama, ontologi merupakan studi tentang ciri-ciri atau esensial dari yang ada dalam dirinya sendiri, yang berbeda dari studi tentang hal-hal yang ada secara khusus. Kedua, ontologi juga bisa mengandung pengertian sebuah cabang filsafat yang menggunakan atau menggeluti data struktur realitas dalam arti seluas mungkin, yang menggunakan kategori-kategori seperti ada, menjadi, aktual, dan sebagainya. Nah, ontologi merupakan ilmu pengetahuan yang paling universal atau paling luas dan paling menyeluruh. Ontologi itu selalu mengajukan pertanyaan tentang bagaimana proses mengada ini muncul. Pertanyaan tersebut selalu berangkat dari situasi yang konkret. Tokoh Yunani yang memiliki pandangan yang bersifat ontologis seperti Thales, Plato, dan Aristoteles. Pada masanya kebanyakan orang belum membedakan antara penampakan dengan kenyataan. Secara sederhana, ontologi bisa dirumuskan sebagai ilmu yang mempelajari tentang realitas atau kenyataan konkret secara kritis. Selanjutnya, ada istilah-istilah terpenting yang terkait dengan ontologi. Yang pertama adalah yang ada atau being, selanjutnya kenyataan atau reality, kemudian eksistensi, ada esensi, ada substansi, ada perubahan, ada tunggal, dan ada jamak. Jadi itulah istilah-istilah terpenting yang terkait dengan ontologi. Nah, dasar ontologi ilmu itu sebenarnya ingin berbicara pada sebuah pertanyaan dasar, yaitu apakah yang ingin diketahui oleh ilmu, atau bisa dirumuskan secara eksplisit menjadi apakah yang menjadi bidang telah ilmu. Secara sederhana, objek kajian ilmu ada dalam jangkauan pengalaman manusia. Objek kajian ilmu mencakup seluruh aspek kehidupan yang dapat diuji oleh panca indera manusia. Ilmu-ilmu dapat disebut sebagai suatu pengetahuan empiris, di mana objek-objek yang berbeda di luar jangkauan manusia tidak termasuk di dalam bidang penelaahan keilmuan tersebut. Selanjutnya, metafisika umum adalah istilah lain dari ontologi. Dengan demikian, metafisika atau ontologi adalah cabang filsafat yang membahas tentang prinsip yang paling dasar atau paling dalam dari segala sesuatu yang ada. Nah, akal merupakan salah satu anugerah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala atau dari Tuhan yang paling istimewa bagi manusia. Filsafat akal adalah selalu ingin tahu terhadap segala sesuatu, termasuk dirinya sendiri.
pengetahuan yang dimiliki manusia bukan di bawah sejak lahir, tapi lewat sebuah proses berpikir dan bernalar. Soalnya kita akan bahas tentang epistemologi. Nah, secara etimologisnya, epistemologi itu berasal dari dua kata, yaitu epistem yang berarti pengetahuan atau ilmu pengetahuan, dan logos yang berarti disiplin atau teori. Dalam kamus besar disebutkan bahwa epistemologi merupakan dari ilmu pengetahuan yang melakukan investigasi mengenai asal-usul, dasar, metode, dan batas-batas cakupannya. Misalnya, Hollingdale mendefinisikan epistemologi secara sederhana, yaitu sebagai teori mengenai asal-usul pengetahuan dan merupakan alat atau to know untuk mengetahui, dan alat-alat menjadi kata kunci dalam proses epistemologi. Terkadang kita mempersoalkan ilmu dan makrifat tentang benda-benda hakiki dan kenyataan eksternal, dan terkadang kita membahas tentang ilmu-ilmu makrifat yang diperoleh oleh akal, pikiran, dan indera. Nah, semua persoalan itu dibahas dalam bidang epistemologi. Misalnya ada metode yang digunakan dalam epistemologi. Nah, metode ilmu ini adalah menggunakan akal dan rasio, karena untuk menjelaskan pokok-pokok bahasanya memerlukan analisa akal. Adapun dalam epistemologi itu antara lain adalah metode induktif, metode deduktif, metode positivisme, metode kontemplatif, dan metode dialektis. Adapun persyaratan epistemologi yaitu yang pertama, ilmu mensyaratkan adanya objek yang teliti, baik yang berhubungan dengan alam maupun tentang manusia. Nah, ilmu mensyaratkan itu adanya metode tertentu yang di dalamnya berisi pendekatan dan teknik tertentu. Nah, pokok permasalahan ilmu mensyaratkan adanya pokok permasalahan yang akan dikaji. Nah, selanjutnya ada aliran epistemologi. Yang pertama adalah aliran empirisme. Empirisme adalah sebuah orientasi filsafat yang berhubungan dengan kemunculan ilmu pengetahuan modern dan metode ilmiah. Kemudian ada aliran realisme. Dalam pikiran filsafat, realisme berpandangan bahwa kenyataan tidak terbatas pada pengalaman indrawi ataupun gagasan yang terbangun dari dalam. Misalnya ada aliran idealisme, adalah tradisi pemikiran filsafat yang berpandangan bahwa doktrin tentang realitas eksternal tidak dapat dipahami secara terpisah dari kesadaran manusia. Misalnya ada aliran positivisme, yaitu aliran doktrin filosofi dan ilmu pengetahuan sosial yang menempatkan peran sentral pengalaman dan bukti empiris sebagai basis dari ilmu pengetahuan dan penelitian. Yang terakhir adalah aliran pragmatisme, yaitu tradisi muncul atas reaksi terhadap tradisi idealis yang dominan yang menganggap kebenaran sebagai entitas dan abstrak, sistematis, dan refleksi dari realitas. Nah, terakhir kita akan masuki tentang aksiologi. Aksiologi itu berasal dari bahasa Yunani, yaitu axios yang berarti nilai dan logos yang berarti teori. Jadi aksiologi adalah teori tentang penilaian atau nilai. Manusia itu dinilai oleh manusia lain dalam tindakannya. Nah, ada penilaian menurut indah atau jeleknya. Tindakan yang keluar dari diri manusia dilakukan dengan sadar atau pilihan dengan kesenjangan. Faktor kesenjangan ini mutlak untuk penilaian baik buruk yang disebut dengan penilaian etis atau moral. Nah, di dalam aksiologi ini terdapat beberapa yang akan dibahas. Yang pertama itu ada tentang etika. Secara ringkas didefinisikan etika dan moral adalah suatu teori mengenai tingkah laku manusia, yaitu baik dan buruk yang masih dapat dijangkau oleh akal atau tindakan manusia yang dilakukan dengan sengaja. Jadi etika itu berbicara tentang tingkah laku manusia. Fungsi etika adalah untuk mencari ukuran tentang penilaian tingkah laku perbuatan manusia. Sekurang-kurangnya
Etika mencakup etika dari sudut pandang alamiah, universal, sosiokultural, dan ilmiah atau kritis. Nah, etika alamiah itu menunjukkan bahwa fakta tentang sesuatu yang mengevaluasinya telah dikenal secara luas sebagai dua hal yang berbeda yang saling berhadapan. Misalnya ada etika objektif, ada etika universal, itu etika yang menyeluruh. Adapun untuk terciptanya perdamaian, kesenjangan, kenyamanan, dan kebahagiaan merupakan tujuan manusia yang bersifat universal. Dan yang selanjutnya ada etika sosiokultural. Setiap komunikasi insani hampir dapat dipastikan merupakan komunikasi antar budaya. Hal ini dikarenakan setiap ada dua orang manusia atau lebih, ya, selanjutnya setelah kita bahas etika, juga estetika dan etika dan estetika itu hampir tidak berbeda. Kalau etika tadi berbicara tentang tingkah laku, nah maka estetika berbicara tentang keindahan, penilaian tentang baik buruk dan keindahan. Nah, aksiologi memberikan jawaban untuk apa pengetahuan yang berupa ilmu itu dipergunakan, bagaimana kaitan antara cara penggunaan tersebut dengan kaidah-kaidah nilai, bagaimana penuntun objek yang ditelaah berdasarkan pilihan-pilihan nilai, bagaimana kaitan teknik prosedural yang merupakan operasionalisme metode ilmiah dengan norma-norma nilai. Nah, itulah tadi materi tentang aksiologi, epistemologi, dan arkeologi. Semoga dapat bermanfaat. Salam sehat. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.